Kalau hanya sampai di sini, rasanya jauh lebih gampang membuka kasus ini. Jauh lebih gampang karena hampir pasti rasanya ada sebuah prosedur yang keliru atau salah. Tapi persoalannya adalah sekali lagi, apakah ada struktur komando? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih go live ya, ambil video sendirian. Walaupun ini nanti akan ditayangkan besok pagi ya. Tapi saat video ini diambil malam hari dan sendirian. Di sini saya ingin membacakan berita yang terkait dengan Polri mau bentuk tim khusus tindak lanjuti temuan Komnas HAM soal penembakan Laskar FPI sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Jadi kita bacakan saja beritanya dulu ya, walaupun berita ini 1-2 hari yang lalu. Tetapi sebenarnya analisis apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan itu yang penting. Ya, Jakarta, Polri akan bergerak cepat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terkait kasus baku tembak Laskar FPI dengan polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yono mengungkapkan Polri membentuk tim khusus tim sus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri untuk menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM anggota polisi kepada 4 Laskar FPI. Kapolri Jenderal Idam Aziz merespons dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM. Kata Argo melalui keterangan Jumat 8 Januari yang lalu ya. Argo menyebut tim sus ini akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM secara profesional dan terbuka kepada masyarakat. Itu yang paling penting ya. Secara profesional dan terbuka kepada masyarakat. Nah, artinya profesional dan terbuka tersebut tidak anti kritik ya. Tidak katakanlah membuat horor mereka yang membahas soal ini ya. Tentunya tim khusus ini akan bekerja maksimal, profesional dan terbuka dalam mengusut oknum anggota polisi terkait kasus itu, ujar Argo. Sementara itu Argo mengatakan hasil penyelidikan dan investigasi yang disampaikan Komnas HAM bahwa Laskar FPI membawa senjata api yang dilarang oleh undang-undang. Bahkan kata Argo terjadi aksi saling tembak dan benturan fisik karena Laskar FPI melawan petugas. Menurut Komnas HAM, penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan, sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bukan ke pengadilan HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ujar Argo. Lihat juga kumpulan berita viral dan trending di sini. Kelewatan anunya membacanya, Sobat Era sekalian. Iya, Sobat Era sekalian, pertanyaan terbesarnya adalah tim khusus ini ya, apakah hanya sekadar menyelidiki, menyidik kejadian di lapangan, terutama yang terkait dengan yang disebut dengan Komnas HAM sebagai unlawful killing, yaitu menghilangkan nyawa di luar prosedur hukum terhadap 4 Laskar FPI saja. Karena di situ terlihat betul pelanggaran HAM-nya karena 4 orang itu sedang berada dalam penguasaan petugas secara penuh. Dan kalau kemudian mereka sampai melawan petugas yang menyebabkan akhirnya mereka terbunuh, maka hal tersebut tetap kesalahan petugas karena petugas lalai untuk mengamankan mereka.
Bagaimana mungkin misalnya kalau skenario ini dianggap benar ya, bagaimana mungkin mereka yang baru kehilangan temannya ditembak, 2 orang meninggal, tiba-tiba dimasukkan ke mobil dalam keadaan tanpa diborgol dan didampingi oleh mungkin cuma 3 atau 4 petugas juga. Jadi yang dikawal 4, yang mengawal cuma 4 orang, bahkan 3 karena driver pastinya tidak bisa berfungsi apa-apa. Dan jangan lupa mobil yang membawa mereka adalah Daihatsu Xenia, mobil kecil, sama seperti mobil Laskar FPI yaitu mobil Chevrolet Spin. Jadi sobat RH sekalian, kalau hanya sampai di sini rasanya jauh lebih gampang membuka kasus ini. Jauh lebih gampang karena hampir pasti rasanya ada sebuah prosedur yang keliru atau salah. Tapi persoalannya adalah sekali lagi, apakah ada struktur komando? Nah, ini yang sepertinya tidak akan ditelusuri oleh tim Mabes Polri. Kita tidak bercuriga bahwa ini adalah perintah dari institusi kepolisian secara keseluruhan, misalnya dalam tanda kutip untuk mengapa-ngapain Habib Rizik, tetapi bisa juga ada kelompok tertentu ya di dalam institusi yang punya kepentingan dan berhubungan dengan pihak-pihak tertentu, mungkin di dalam kekuasaan atau di jalur apapun. Jadi ini tidak berdiri sendiri hanya sekadar perilaku di lapangan, di mana perintah untuk tembak, perintah untuk menghabisi dan lain sebagainya itu adalah on the spot, inisiatif lapangan, bukan perintah atasan. Walaupun sebenarnya ada juga keanehan, ada mobil Land Cruiser hitam yang datang ke rest area kilometer 50 sebagaimana dilaporkan oleh Tempo dan juga disebut-sebut dalam laporan Komnas HAM. Nah, kalau ini lebih komprehensif, maka mungkin akan menguak lebih dalam. Tidak sekadar matinya 4 laskar FPI yang diakibatkan pelanggaran HAM atau kelalaian petugas, tapi juga bisa menguak kisah sebelumnya, yaitu kisah pembuntutan, siapa yang memerintahkan pembuntutan, untuk tujuan apa, dan lain sebagainya. Sayang, isu atau skenario ini tidak pernah disebut oleh Komnas HAM ya, karena bagaimanapun rasanya sulit bagi nalar kita ya, logika saya terutama paling tidak, ketika petugas aparat kemudian membuntuti Habib Rizik, padahal yang bersangkutan itu keluar kota, bukan masuk dalam kota untuk mempersiapkan pasukannya dalam tanda kutip menyerbu Polda Metro Jaya karena dia mau akan diperiksa pada pukul 10.00. Artinya dengan dia berjalan keluar kota, berarti kan Habib Rizik sesungguhnya tidak akan menghadiri panggilan itu. One thing for sure, bagaimana mungkin dia mau menghadiri kalau dia keluar kota dan baru acaranya subuh, karena dia pengajian subuh dan mau balik lagi jam 10, itu sangat tidak menguntungkan. Jadi sobat era sekalian, dari sini juga muncul pertanyaan sesungguhnya. Apa agenda lainnya dari membuntuti itu? Karena kalau kita pakai pernyataan mantan Wakabin ya, wakil ketua BIN pernah mengatakan pembuntutan itu tidak begitu logikanya. Kalau ketahuan langsung menghindar. Jadi sedapat mungkin justru kalau pembuntutan itu tidak adanya bentrok. Kalau ketahuan langsung pergi. Tapi kalau berusaha mendekat ya, apalagi membuka kaca misalnya, dari rekaman voice note yang pernah tersebar ya, bagaimana ada mobil yang mendekati mobil Habib Hanif, menantu dari Rizik Syihab, itu menunjukkan bahwa ada intention, ada keinginan untuk ya tidak tahu kenapa ya memepet lalu membuka kaca, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kasus ini tidaklah sesederhana yang terlihat, tidaklah sesederhana apa yang dilaporkan Komnas HAM. Tetapi kita juga tidak bisa masuk ke dalam menduga karena tentu kita tidak punya kapasitas melakukan itu. Yang bisa dilakukan adalah menganalisis dari berita-berita yang ada, dari press conference Kapolda Metro Jaya, dari rekonstruksi Bareskrim, dari investigasi dan press conference Komnas HAM. Dari situ sesungguhnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan tidak bisa dijawab. Ya, salah satunya adalah tadi motif membuntuti itu apa? Apa gunanya membuntuti itu? Termasuk juga misalnya mengapa CCTV diambil
Kenapa ada perintah warga untuk menghapus rekaman video kalau mereka membuatnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saya berharap kansnya walaupun sedikit pesimis bahwa tim khusus ini memang benar-benar betul-betul bekerja secara profesional dan terbuka kepada publik. Dan mudah-mudahan semangat ini dibawa oleh Kapolri yang baru nantinya. Karena pada Januari ini, mungkin akhir bulan, mungkin pertengahan bulan sudah akan ada Kapolri yang baru. Presiden tinggal mengusulkan 1 atau 2 nama dan akan ada endorsement dari DPR. Tidak pernah dalam sejarah DPR menolak. Hanya persoalannya adalah kalau ini bagian dari sebuah konspirasi untuk menutupi kasus ini yang sesungguhnya, nah ini yang bahaya, ini yang gawat. Karena siapapun Kapolrinya akan terjebak pada lingkaran yang konspiratif tersebut. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan semua baik-baik saja, bisa dibuka secara terang duduk masalahnya, dan Komnas HAM juga tetap melanjutkan investigasinya. Siapa tahu mereka kemudian justru merekomendasikan adanya proses pengadilan hak asasi manusia, karena tidak hanya keterlibatan aparat di lapangan, tetapi juga ada struktur kekuasaan yang menggerakkan. Dan dalam konteks ini memang ngeri-ngeri sedap Sobat Era sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada orang jahat ya di negeri ini, apalagi orang jahat yang menggunakan kekuasaan untuk membungkam dan untuk menghilangkan nyawa orang. Karena tujuan dari bernegara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa. Ya, Sobat Era sekalian, kita dukung tim khusus Mabes Polri bekerja secara profesional dan transparan. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan bisa memberikan kepercayaan bagi kita semua. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.